Kata merdeka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 makna. Dan yang disebutkan pertama, arti merdeka adalah bebas dari penjajahan dan penghambaan. Dan alhamdulillah kita Indonesia pada tahun ini sudah memasuki tahun ke-75 kita merdeka dari penjajahan, dan kita berutang banyak, berterima kasih banyak kepada tokoh-tokoh yang dulu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Namun itu belum selesai, kita masih punya PR pada pengertian merdeka berikutnya, yaitu bebasnya kita dari penghambaan. Nah, apakah kita benar-benar harus bebas dari penghambaan? Karena bagi kita seorang muslim, kita selalu menamakan diri kita dengan seorang hamba. Maka di sini kita akan membahas tentang merdeka dan penghambaan, menjadi hamba dan merdeka, atau menjadi budak tapi tetap merdeka. Selamat datang di Janatis Vlog. Kita memasuki bulan Agustus, dan di bulan ini kata merdeka menjadi trending topic, dan saya yakin kita tidak punya satu bulan di mana kita mengucapkan kata merdeka lebih banyak daripada bulan Agustus, karena di situ ada tanggal 17 Agustus. Dan ini merupakan suatu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah sudah memberikan kemerdekaan untuk negara kita, bebas dari penjajahan selama sampai tahun ini, yaitu 75 tahun. Ini yang harus kita syukuri, dan kita berterima kasih kepada para pahlawan. Semoga Allah memberikan keridhaan, rahmat, dan berkah kepada mereka semua. Namun kita tidak bisa berhenti di sana. Kita tidak bisa mencukupkan bahwa merdekanya itu setelah perjuangan dari para pejuang kita dahulu. Setiap tahun kita merayakan kemerdekaan, setiap tahun kita melakukan perayaan, permainan, dan lain sebagainya. Ada satu hal yang saya pikir kita juga butuhkan di setiap tahun itu, yaitu berpikir, berkontemplasi, atau mungkin merenungkan sebenarnya makna kemerdekaan itu apa, dan apakah kita benar-benar sudah merdeka. Kita lihat di kamus di KBBI disebutkan di antara makna merdeka itu, dan yang pertama kali disebutkan makna merdeka itu adalah bebas dari penjajahan dan penghambaan. Yang pertama dari penjajahan, alhamdulillah kita sudah bebas. Namun yang kedua itu masih PR, bebas dari penghambaan. Kenapa demikian? Karena sampai hari ini, sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya banyak di antara kita, termasuk juga saya mungkin, yang masih menghamba dalam tanda kutip. Kita masih kalau kata hamba itu padanannya budak ya. Kita masih diperbudak dengan beberapa hal. Sebagai contoh, mungkin ada di antara kita yang merasa merdeka, tapi tanpa sadar kita juga masih menghamba dan harus bekerja keras karena kartu kredit, cicilan rumah, cicilan motor, utang, bos, atasan yang kurang baik, mau nggak mau. Karena budak itu seperti itu, mau ataupun nggak mau dia tetap harus melakukannya. Atau juga bagi mahasiswa ataupun pelajar, dia merasa diperbudak oleh sekolah atau sistem yang ada di kurikulum, dan bagi pedagang merasa diperbudak oleh para pembelinya dan lain sebagainya. Nah, ini satu hal yang sebenarnya perlu kita pikirkan, apakah manusia itu bisa benar-benar merdeka, bebas dari penghambaan, ataukah tidak. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, apakah kata merdeka itu lawan katanya adalah penghambaan, ataukah merdeka itu bisa dengan penghambaan? Kita bisa tetap merdeka walaupun kita masih dalam kasus atau dalam status kita sebagai seorang budak ataupun hamba. Dan pada kali ini kita akan mengkaji itu. Sebagai seorang muslim, kita senantiasa menyebut diri kita hamba, dan itu adalah sebuah kebanggaan. Dan Allah malah menyebutkan ciri-ciri orang yang baik itu adalah orang-orang yang disebut dengan kata hamba. Allah mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba ar-rahman itu dan hamba-hambanya yang maha penyayang itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan hauna, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang yang tidak faham berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang membawakan kedamaian, salama, yang memberikan kedamaian. Justru dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa orang-orang yang merdeka itu, orang-orang yang dipuji dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang disebutkan sebagai budak atau sebagai hamba. Maka mungkin kita perlu melihat kembali ke dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan merdeka itu seperti apa. Kata merdeka dalam bahasa Arab disebut dengan al-hurriyah atau kemerdekaan, yang berarti sama dengan merdeka yang kita pahami pada hari ini. Namun kalau kita cari di Al-Quran, kata hurriyah itu mungkin gak ditemukan, tapi akar katanya al-hur itu ditemukan. Setidaknya ada 5 kata hur dalam Al-Quran. Satu kata bentuknya al-hur yang berarti merdeka, itu disebutkan di dalam Al-Quran menggambarkan kisah tentang menggambarkan tentang hukuman qisas, yaitu al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Orang merdeka, kisasnya orang merdeka lagi, abdu budak dengan budak lagi. Kemudian dari yang 5 itu, satu dalam bentuk kata hur,
3 itu dalam bentuk kata tahrir. Tahrir artinya memerdekakan. Orang yang statusnya budak, kemudian dia dimerdekakan. Dan ini merupakan hukuman terhadap orang yang melanggar beberapa aturan Allah yang 3 ini. Yang pertama adalah karena orang melanggar sumpah. Yang kedua, orang yang melakukan zihar. Kemudian yang ketiga adalah diat, yaitu orang yang sudah membunuh orang tapi dia tidak diqisas, maka bisa dengan diat. Kemudian dari yang 5 itu, 1 hur, 3 tahrir, dan 1 baru berbentuk kata yang dipasangkan kepada seseorang, yaitu muharrara, yaitu artinya adalah orang yang merdeka. Muharrara, orang yang merdeka. Dan ini ada di surat Ali Imran, yaitu doanya ibundanya Maryam, yaitu istrinya Imran, kepada Allah, bahwa ketika beliau sedang hamil, beliau mengatakan, berdoa kepada Allah, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kata ibundanya Maryam, istrinya Imran, beliau katakan, ya Allah, inni nazartu laka ma fi batni, aku menazarkan kepada engkau apa yang ada di perutku, artinya bayiku ini, muharraran. Muharraran di sini artinya secara bahasalah orang yang merdeka, fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Dan ulama-ulama tafsir mengatakan, sangat banyak ulama tafsir mengatakan, di antaranya Imam Qurtubi, Imam Tabari mengatakan bahwa muharraran ini, menariknya kata muharraran yang berarti merdeka ini secara bahasa, artinya di sini adalah orang yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil sebuah highlight di sini, bahwa di ayat ini dijelaskan bahwa merdeka yang disebut dengan murni, sebenar-benarnya merdeka dalam Islam adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Maka kata merdeka dan penghambaan itu tidak bertolak belakang ketika kata penghambaannya kepada Allah. Maka merdeka sebenarnya adalah ketika kita merubah penghambaan kepada materi, kepada orang, kepada manusia, atau kepada apapun menjadi penghambaan kepada Allah. Dan ini sebenarnya tidak saja perjuangan para pendahulu kita, pahlawan kita, ini sebenarnya perjuangan semangat muslim juga seperti itu, bahwa kita berjuang untuk mengalihkan penghambaan kepada manusia, kepada makhluk, kepada benda, kepada kartu kredit, kepada lifestyle, kepada gaya hidup, kepada bos, kepada atasan, dan lain sebagainya, menjadi penghambaan kepada Allah. Karena ketika kita mulai berpikir bahwa segala sesuatunya ditujukan untuk penghambaan kepada Allah, jalannya, mindsetnya akan berbeda. Misal, orang yang tadinya bekerja banting tulang karena takut dengan bosnya, gak enakan dengan atasannya di tempat kerja, tapi dia bermindset, berpikir bahwa dia bekerja sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, maka orang yang workaholic, banting tulang, yang all out dalam bekerja, itu berangkat bukan karena dia merasa diperbudak oleh bosnya atau atasannya, tapi dia berangkat dengan pikiran bahwa Rasul mengajarkan kepada kita, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu sangat mencintai kalau seseorang bekerja, dia benar-benar profesional dalam pekerjaannya, dia benar-benar all out dalam pekerjaannya, dia benar-benar sungguh-sungguh dalam pekerjaannya itu. Maka kita bersungguh-sungguh dalam bekerja bukan karena kita takut bos, takut atasan, dan lain sebagainya, justru karena Allah mencintai orang yang seperti itu, yang sungguh-sungguh dalam bekerja. Atau bagi orang yang berangkat pagi, pulang sore, cari duit, dan lain sebagainya, itu bukan berarti dia menghamba uang, tapi dia yakin bahwa sedekah yang paling afdal, infak yang paling afdal yang dia lakukan adalah infak kepada keluarganya. Bahkan Rasul mengatakan bahwa 1 dinar yang kau infakkan untuk perang fisabilillah, 1 dinar untuk ini, 1 dinar untuk itu, dan 1 dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, kata Rasul, 1 dinar untuk keluargamu itu lebih afdal daripada yang lainnya. Atau mungkin orang yang setiap pagi dia hadir kuliah, tidak pernah absen, mendengarkan kata dosen, kemudian mengerjakan pekerjaan tugas seluruhnya dengan jujur, tidak contek dan lain sebagainya, itu bukan berarti dia menghamba kepada nilai dan lain sebagainya, tapi dia yakin bahwa Allah mengatakan, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah katakan di Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maka dengan semangat itu, semangat menghamba kepada Allah, itu akan merubah semua cara berpikir kita. Maka merdeka di sini artinya kita menghambakan diri, mengalihkan penghambaan diri kita dari apapun atau siapapun kepada murni kepada Allah. Dan ini yang dipesankan dalam doanya Ibunda Maryam ketika beliau masih mengandung anaknya. Beliau katakan, aku bernazar bahwa anakku ini muharraran, orang yang benar-benar merdeka. Dan ulama tafsir, banyak sekali ulama tafsir mengatakan bahwa orang yang benar-benar merdeka ini adalah mereka yang budak. Budak kepada siapa? Budak kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Maka di
17 Agustus ini, di Agustus ini kita perlu merefleksi lagi, kita perlu mengingat lagi bahwa kita perlu menjadi orang yang benar-benar merdeka, dan satu-satunya cara bagi seorang muslim untuk benar-benar merdeka adalah dengan merubah penghambaan, ketakutan dia kepada siapapun menjadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan saya ingin menutup ini dengan kutipan dari salah seorang pahlawan Indonesia juga, Buya Hamka. Beliau mengatakan, "Tuan boleh kata muslim itu fanatik." Fanatik di sini artinya agama bilang apa dia lakukan itu, Allah bilang apa dia lakukan itu. Kata Hamka seperti itu. Tuan boleh bilang bahwa muslim itu fanatik, tapi Tuan juga harus dengar kata hati Tuan bahwa itu adalah modal besar bagi kemerdekaan Indonesia. Untuk Tuan tahu, itu bukanlah fanatik, itu adalah gairah. Hamka menjelaskan dengan sangat jelas di sini bahwa dulu pahlawan kita itu banyak yang disebut fanatik atau dia menghambakan dirinya kepada Allah. Tapi perlu kita tahu bahwa penghambaan diri kepada Allah yang dilakukan oleh pahlawan kita yang dahulu itu adalah modal besar bagi kemerdekaan Indonesia. Untuk Tuan tahu, kata Buya Hamka, untuk yang perlu kita ketahui, kata Buya Hamka, itu bukanlah fanatik, tapi itu adalah gairah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.